Tangis ayah. Aku mungkin adalah salah satu dari sekian banyaknya anak laki-laki yang menjadikan ayahnya sebagai role model dalam hidup. Terlebih aku adalah anak sulung. Figur pria yang aku lihat pertama kali jelas beliau. Banyak hal yang aku dapat dan contoh dari bagaimana ayahku berlaku. Seperti bagaimana cara bertanggung jawab, berani mencoba banyak hal, sampai tidak mudah meminta tolong sebelum berusaha maksimal terlebih dahulu. Tapi tidak sedikit juga pelajaran yang diajarkan langsung padaku. Salah satunya yang paling aku ingat adalah ayah pernah berkata kalau laki-laki tidak boleh menangis. Nasihat itu selalu aku ingat dan coba untuk turuti. Sebesar apapun masalah yang aku alami, aku selalu berusaha keras untuk tidak menangis. Pernah beberapa kali dihadapkan momen yang membuatku hampir menyerah dan merasa tidak bisa menahan tangis. Tapi, fakta bahwa ayahku tidak pernah menangis membuatku berpikir, jika dia saja bisa, kenapa aku harus menyerah? Pola pikir itu akhirnya berevolusi menjadi sebuah prinsip. Sesuatu yang aku jadikan pegangan terakhir saat keteguhanku menahan air mata mulai goyah. Sampai pada suatu hari di mana aku memergoki perempuan yang sudah 5 tahun aku pacari berselingkuh. Aku yang saat itu kebetulan sedang nongkrong bersama seorang teman di sebuah coffee shop, tidak sengaja melihat pacarku sedang saling suap dengan laki-laki lain di kafe seberang. Awalnya aku masih bisa menahan tangis. Bahkan, sesaat setelah kejadian itu, aku langsung bisa membiasakan diri dan kembali tertawa. Namun, di tengah obrolan, Niko tiba-tiba bertanya dengan wajah yang serius. Bas, lu nggak apa-apa? Hah? Gak apa-apa gimana, Nik? Balasku bingung. Ya barusan kan ada insiden yang nyakitin banget, Bas. Lu nggak sedih? Atau emosi gitu? Oh, itu. Ya sedih sih. Emosi juga. Emang kenapa? Kok lu tiba-tiba nanya gitu? Tanyaku masih bingung. Serius? Kok gue lihat lu santai banget kayak nggak terjadi apa-apa? Tanya Niko lagi. Bas, lu nggak apa-apa? Tambahnya. Lah, apa sih? Kok balik ke situ lagi sih, Nik? Bas, jawab. Lu nggak apa-apa? Kali ini Niko bertanya sambil memajukan badannya ke arahku dan menatapku dalam. Tatapannya seperti masuk ke dalam mataku dan membuka keran air mata yang selama ini bahkan tidak pernah tersentuh. Aku menangis. Untuk pertama kalinya dengan tubuh dewasaku. Sebenarnya kejadian itu bukanlah kegagalan terdahsyat yang kupunya. Tapi, mungkin itu terjadi karena hasil akumulasi luka yang aku tahan selama ini. Kuubah posisi dudukku membelakangi Niko. Aku merasa sangat malu. Tidak seharusnya aku selama ini. Namun sekeras apapun aku menahan tangisanku, tidak bisa membuatnya berhenti. Niko terlihat membiarkanku menangis sampai puas. Setelah aku menyapu tetesan terakhir di tepian mataku, Niko baru berani membuka obrolan. Bas, gue nggak bermaksud sok tahu dan ikut campur sama hidup lo. Cuman kalau lo lagi sedih banget sampai bikin lo pengen nangis, saran gue sih keluarin aja, Bas. Katanya prihatin. Tapi ini bukannya cowok gak boleh nangis ya? Jawabku dengan nada setengah terisak. Omong kosong apaan tuh? Sejak kapan nangis punya gender? Semua orang boleh nangis lah, Bas. Bahkan kata dosen gue, nangis itu penting banget buat kesehatan mental tau, Bas. Dan kalau ditahan bisa jadi depresi ntar. Soalnya emosinya cuma dipendem, nggak dicurahin. Tambahnya, apa yang dikatakan Niko membawaku dalam kebingungan. Mana yang lebih benar? Perkataan ayah atau apa yang barusan aku dengar dari Niko? Susah untuk meragukan apa yang diajarkan sosok yang selama ini menjadi panutanku. Tapi aku juga tidak bisa memandang sebelah mata ucapan Niko. Karena dia adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan psikologi. Jadi, apa yang diucapkan tadi bukan hasil karangannya. Niko benar-benar mengenalkanku persepsi baru tentang menangis. Setelahnya, dalam beberapa kesempatan, aku mencoba tidak ragu lagi untuk menangis jika memang masalah yang menimpaku sangat berat.
meskipun hanya bisa kulakukan saat benar-benar sendirian. Tapi, apa yang Niko katakan mulai menunjukkan kebenarannya. Karena secara mental aku merasa lebih seimbang, tidak lagi mudah uring-uringan dan tertekan. Sensasi lega yang ditimbulkan seusai menangis juga membuatku lebih cepat menerima kondisi yang sedang terjadi. Tapi, selain banyaknya dampak baik yang aku terima, kejadian itu juga memberikan dampak buruk yang cukup menghantui pikiranku.